Assalamualaikum semua. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah perubahan RIS menuju NKRI. Jadi, Republik Indonesia Serikat atau RIS terbentuk sebagai hasil dari perundingan antara Indonesia dengan Belanda di Konferensi Meja Bundar atau KMB. Sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Belanda masih bernafsu ingin menguasai Indonesia dengan berbagai cara, mulai dari agresi militer sampai dengan jalannya diplomasi. Berbagai diplomasi pun dilakukan, salah satunya ialah KMB yang dinilai banyak merugikan pihak Indonesia. Hasil dari perundingan ini ialah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara. Namun di sisi lain, Belanda memaksa terbentuknya negara federal dalam upaya melemahkan bangsa Indonesia. Gagasan pendirian RIS diusulkan oleh Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Dr. H.J. van Mook. Tujuan pembentukan RIS adalah untuk mempersiapkan Indonesia menjadi negara yang lebih stabil dan berada di bawah pengawasan Belanda. Namun, pembentukan RIS tidak mendapat dukungan dari rakyat Indonesia yang lebih memilih negara kesatuan. Pembentukan RIS dilakukan dengan menandatangani keputusan KMB oleh delegasi RI, KNIP, dan Parlemen RI. Muhammad Hatta menjadi Menteri RIS, Soekarno menjadi Presiden RIS, Mr. Asad menjadi Presiden RI, Mr. Sartono menjadi Ketua DPR RI. Anggota DPR dan Senat diambil dari negara bagian sebanyak 2 orang wakil, dengan total 32 orang dari 16 negara bagian. Namun, dari masyarakat Indonesia sendiri menyatakan tidak setuju dengan pembentukan RIS dan menentang keras kebijakan dari KMB. Alasan utamanya adalah bahwa sistem ini dikaitkan dengan warisan kolonialisme. Masyarakat Indonesia pun menginginkan negara kesatuan Indonesia kembali. Upaya ini dikemukakan oleh M. Natsir dengan mosi integralnya yang membuka jalan kembali Republik Indonesia Serikat menjadi negara kesatuan. Hingga pada bulan Maret sampai Mei 1950, satu persatu negara bagian dan daerah otonomis bergabung dengan negara Republik Indonesia di Yogyakarta. Akhirnya, dari berbagai pihak dan perwakilan daerah mencapai kesepakatan bersama untuk membentuk negara sebagai Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini menandai dibubarkannya negara Republik Indonesia sebagai negara bagian RIS. Republik Indonesia Serikat resmi dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1950, bertepatan dengan hari proklamasi kemerdekaan, dan diganti dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya akan menyebutkan atau menjelaskan tokoh-tokoh yang terlibat dalam transisi RIS menjadi NKRI. Yang pertama ada Soekarno. Dia menjabat sebagai Presiden RIS. Soekarno memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas politik selama masa transisi. Yang kedua ada Muhammad Hatta. Sebagai Perdana Menteri RIS, Hatta bertanggung jawab atas pemerintahan sehari-hari dan diplomasi internasional. Yang ketiga ada Mr. Asad. Sebagai pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia selama periode RIS. Yang keempat ada Syarifuddin Prawinegara. Sebagai Menteri Keuangan RIS. Yang kelima ada Hamengkubuwono IX sebagai Menteri Pertahanan RIS. Yang keenam ada Ide Anak Agung Gede Agung sebagai Menteri Dalam Negeri RIS.